Rekor tak terkalahkan dalam 8 laga jadi sorotan media asing, Erick Thohir beri ultimatum. Selain dari pemain rupanya sebagai pelatih timnas Indonesia U24, Indra Syafri juga mencatatkan tren positif di profesi kepelatihannya. Direktur teknik PSSI ini mencatat 8 laga yang dia tukangi tanpa kekalahan. Sementara melansir dari Transfer Market pada Rabu 20 September, Indra Syafri terakhir kali ditunjuk menjadi pelatih di tahun ini pada ajang SEA Games 2023 kemarin. Menukangi timnas Indonesia U22, semua pertandingan yang dilakoni pun menang tanpa kalah satu pertandingan pun. Indra Syafri memang tak perlu dipertanyakan soal prestasi. Tangan dinginnya mampu membawa skuad timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19. Berlanjut ke ajang Asian Games yang dihelat di China. Pada laga perdananya, Indra Syafri dan kolega kembali menang dengan skor 2-0. Tren positif yang dicatat oleh Indra Syafri ini pun diharapkan bisa berlanjut seperti ajang sebelumnya di SEA Games 2023. Sementara itu, kemenangan atas Kyrgyzstan rupanya membuat publik Vietnam kebakaran jenggot. Reaksi itu diperlihatkan seolah tak percaya dengan kemenangan yang diraih oleh Indonesia atas tim berperingkat 97 FIFA. Lewat salah satu media lokal Swa.vn, publik Vietnam pun turut menyoroti gaya bermain yang diusung oleh Indra Syafri, memanfaatkan serangan balik dan mengkonversi peluang sekecil apapun untuk bisa mencetak gol. Sementara di saat bersamaan, timnas U24 Vietnam harus susah payah mengalahkan Mongolia di laga perdana fase grup B Asian Games ini. Berbeda dengan timnas U24 Indonesia, dua lawan selanjutnya masih kemungkinan dikalahkan guna menyegel tiket babak 16 besar. Sementara itu, pertandingan seru dalam Asian Games 2023 pun akan segera memasuki batch D kedua grup F, di mana timnas Indonesia U24 akan bersaing melawan timnas Taiwan U24. Garuda Muda sendiri memiliki peluang besar untuk melaju ke babak 16 besar jika memang mereka berhasil mengalahkan Taiwan atau meraih hasil imbang. Sementara itu, optimisme pun juga datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membakar semangat timnas Indonesia U24 usai menang di laga pembuka Asian Games melawan Kyrgyzstan. Erick Thohir pun meminta para pemain untuk tetap fokus menghadapi dua laga berikutnya. Kita mesti tetap fokus hingga laga terakhir. Mari kita rebut tiket 16 besar, ucap Erick Thohir. Statistik monster lini belakang timnas Indonesia panen pujian. Selain gol-gol ciamik, ketangguhan Rizky Ridho yang mengawal lini pertahanan juga menjadi sorotan. Dalam hal ini, Lapang Bola mencatat bahwasannya Rizky Ridho mendominasi statistik timnas Indonesia U24 kontra Kyrgyzstan kemarin. Back berusia 21 tahun itu menjadi pemain dengan operan sukses terbanyak. Rizky Ridho melancarkan 70 passing berhasil. Selain itu, pemain asal Persija Jakarta ini juga yang tertinggi untuk torehan intercept. Dengan kesigapan dan kecepatannya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu 5 kali memotong jalur umpan atau operan lawan. Peran Rizky Ridho untuk timnas Indonesia U24 pun amat vital. Selain menjadi tembok kukuh, ia juga dipercaya sebagai kapten Garuda Muda di Asian Games kali ini. Sebelumnya, performa Rizky Ridho di kualifikasi Piala Asia U23 kemarin juga sukses menjadi sorotan, bahkan mengundang kekaguman mantan pelatih futsal Indonesia Coach Justin. Dalam hal ini, ketenangan dan kedewasaan bermain dari Rizky Ridho sukses memukau. Yang mana saat ditekan oleh lawan, Rizky Ridho tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi tetap menjaga ketenangan. Inilah salah satu hal yang membuatnya sangat berharga bagi timnas Indonesia. Bahkan menurut Coach Justin, karena permainan Rizky Ridho yang tenang dan bijak membuatnya pantas menjadi kapten timnas Indonesia U23. Gue nggak tahu umurnya berapa, tapi I like this guy. Sebagai kapten, saat dia pegang bola, kalem, cool, kelihatan santai, relax. Rizky Ridho ini akan gue pantau, apakah dalam pertandingan mendatang dia akan lebih tenang. Ketenangannya menunjukkan ia layak menjadi kapten. Terang Coach Justin. Brunei Darussalam bantah disangsi FIFA. Pemain keturunan siap hajar habis-habisan. Baru-baru ini Brunei Darussalam sempat diwartakan dibayang-bayangi sanksi FIFA karena masalah internal. Ancaman sanksi Brunei ini muncul setelah pemberitaan media Malaysia Borneo Bulletin.
Namun, Presiden FABD Matusin Matasan akhirnya akan bicara bahwa berita tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Matusin pun menerbitkan rilis resmi yang berisi klarifikasi dari FABD atas pemberitahuan berjudul FABD mengajukan permohonan dana bersyarat kepada FIFA dan FIFA tahan bantuan FIFA Forward 3.0 FABD. Di saat bersamaan, Asosiasi Sepak Bola Brunei Darussalam juga mengatakan persiapan timnasnya jelang menghadapi timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 12 dan 17 Oktober mendatang tetap berlanjut. Tentu ini menjadi angin segar buat timnas Indonesia, sebab skuad Garuda memiliki peluang untuk mendulang poin demi naik tabel ranking FIFA. Karena sebagai informasi, jika timnas Indonesia menang 2 kali atas Brunei pada laga itu, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebanyak plus 17,32. Tambahan poin tersebut pun otomatis akan membuat timnas Indonesia mengumpulkan total 1070,14 poin di peringkat FIFA dan membuat skuad Garuda akan meroket. Sementara itu, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, bek timnas Indonesia Sadiwal sudah tidak sabar untuk kembali ke skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tidak sabar untuk bertanding di SUGBK yang bisa menampung hingga 70.000 penonton itu. Berbicara dengan komposisi pemain timnas, Sadiwal pun cukup optimis. Dia menilai bahwa pemain-pemain pilihan Sintayong akan bisa membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain asal klub KV Mechelen tersebut menegaskan bahwa jika mereka bisa bermain di Piala Dunia, maka akan menjadi sebuah sejarah. Hal ini pun akan menjadi kabar gembira bagi semua penikmat sepak bola tanah air. Apalagi Indonesia adalah negara yang dikenal fanatik dengan sepak bolanya. Menurutnya, semangat ini harus mereka jaga agar bisa terus berkembang di masa depan.